Indonesia Healthcare Corporation Podcast. Apa yang harus disiapkan biar bisa segera hamil? Ya, jadi penanya menarik tadi ya. Ya. Loh kok belum hamil-hamil juga? Nah ini harus waspada nih. Dipilih dulu nih. Yang dicek istri dulu atau suami dulu nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IHC? Saya Ruli Johan menyapa Anda di podcast Indonesia Healthcare Corporation Check Up. Nah, episode kali ini kita akan membahas seputar kehamilan. Judulnya saya buat menarik nih. Yuk tahun ini hamil. Bagaimana cara hamil? Terus lika-likunya, tips and triknya, penyakit apa yang mesti disembuhkan dulu, dan seterusnya. Saya akan bahas dengan satu orang narasumber yang saya kirim langsung dari IHC RS Pelni Jakarta Barat. Apa kabar Dr. Adi Sukrisna SPOG FMAS? Nah, Ya. bener ya dok ya? Betul sekali. Terima kasih loh dok udah datang loh dok. Alhamdulillah. Sehat ya dok? Semoga kita semua ada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sobat IHC, saya kasih satu bocoran. Dokter Adi ini adalah dokter kandungan istri saya. Anak saya sudah 4 bulan. Dulu lahirnya yang ngeluarin ini dokter sebelah kanan saya ini nih ya. Dokter, salah satu dokter yang paling ramah yang pernah saya tahu. Nah, ini adalah dokter Adi. Jadi kalau ada kebutuhan obgyn langsung ke beliau. Dok, anak saya sehat dok. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Makanya sudah 4 bulan nggak 4 terasa bulan. ya? Iya. Bikin lagi. Cukup dong. Hamil. Oh, Udah cukup. 3. Udah closing. Anak saya cowok akhirnya. Cewek cowok. Iya. Gitu. Sehat waktu itu dok ya. Alhamdulillah. Jadi yang saya suka nih ya, pelayanan dari Pelni itu profesional, tempatnya bagus dok, udah kayak mall ya, Ya. Marial Tower itu, dokternya juga ramah banget. Sebelum tindakan saya disamperin dulu, doain saya ya katanya gitu. Saya nggak lupa tuh, doain saya biar selamat, Semua biar lancar. sukses, lancar gitu. Baru dokternya masuk. Saya request ke dalam boleh gitu ya dok ya. Iya. Oke. Baik. Kita akan bahas tentang judul yang sangat menarik. Yuk tahun ini hamil. Gitu ya dok. Ya. Jadi kalau tahun ini hamil, lahirnya sionya apa ya? Kalau tahun ini kan dragon. Nanti kita cek lah ya apa ya. Ya. Kalau mau hamil bisa konsul sama dokter Adi. Ya. Pertanyaan pertama dok, Ya. apa yang harus disiapkan biar bisa segera hamil? Ya. Jadi penanya menarik tadi ya. Ya. Atau kalimat pertama ajakannya menarik nih. Yuk kita hamil. Tapi saya nggak membahas teknisnya loh ya. Teknisnya itu nggak usah diajarkan. Pasti sudah mahir ya kan. Oke. Nah sekarang yang harus sahabat-sahabat sekalian waspadai ini ya. Kalau sudah menikah, Ya. kok sampai 1 tahun, apalagi lebih dari 1 tahun belum hamil, dengan syarat hubungan suami istrinya normal itu gini, 2-3 kali seminggu. Oh ya nggak, suaminya lagi tugas luar kota enggak ya dok, itu nggak dihitung ya. Oke. Tugas perbatasan 6 bulan. Ya. Lo belum hamil, Ya, pantesan aja. ya pantes lah kalau gitu ya. Ya. Jadi dengan intensitas hubungan suami istri yang normal, yaitu 2-3 kali seminggu tanpa perlindungan alat kontrasepsi. Ya. Yang kalau di iklan itu gini loh, harus Harus ya dok. Ya gimana mau hamil kalau pakai alat kontrasepsi ya makanya dok? kan nanti kan inget itu Ya. kan harus di atas jam 21 tuh. Nggak boleh Dewasa ya. Iya, nggak boleh jam 6 gitu, jam 5 nanti anak-anak nonton kartun dikasih itu. Nah, nggak boleh. Jadi tanpa kontrasepsi, Ya. loh kok belum hamil-hamil juga. Nah, ini harus waspada nih. Berarti ada something wrong. Nah, something wrong ini selalu ada 2 sisi. Ya. Apakah dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan? Nah, sayangnya mitos yang selama ini dipegang oleh masyarakat itu ya memang sih yang hamil itu yang perempuan. Tapi bukan berarti kalau nggak hamil-hamil salahnya yang perempuan terus, ya enggak. Itu yang salah ya dok ya. Gitu. Di masyarakat itu yang salah dok ya. Jadi, wah ini gara-gara Perempuannya terus istrinya gitu tidak ya. bisa memberikan aku anak, nggak gitulah kan, Ya. belum dicek dua-dua gitu. Nah kalau sudah seperti ini maka kita harus cek dua-dua. Ya. Nah pertanyaan menarik nih mas. Ya memang dua-dua, tapi kan kalau satu jalan cuma harus dilewati satu, dipilih dulu nih. Yang dicek istri dulu atau suami dulu nih? Kalau Gitu. saya sih istri dok, benar Ya. apa enggak? Jadi nggak salah sih, nggak Ya. ada yang salah. Oke. Tapi ada yang lebih tepat.
malah yang dicek suaminya? suami. Oh, begitu. Loh, kenapa? Karena faktor suami itu hanya 2 faktor. Oke. Faktor pistolnya sama pelurunya. Yang ketiga ada satu lagi, Dok. Apa, Pak? Duitnya, Dok. Kalau itu semua. Oh, semua ya? Ya. Jadi, Dok, oke, Dok, pistolnya oke, Dok. Ya. Ya. Sebab kalau pistolnya tidak oke ada 2. Ada yang nggak bisa bangun sama sekali, itu namanya impoten. Oke. Dok, bangun tapi nggak lama, nggak kuat. Ah, itu disfungsi ereksi. Nah, itu harus diperbaiki. Ya. Dan kalau belum terlambat itu enak. Jangan udah berlarut-larut. Nah, susah gitu ya. Oke. Maka karena hanya faktor pistol dan pelurunya, jadi mohon maaf burungnya bapak, masnya dan spermanya yang sebaiknya dicek laki-lakinya dulu. Oke. Gitu. Loh, kenapa? Habis itu baru yang dicek perempuan. Karena perempuan rumit nanti ngeceknya. Kan sperma masuk nih dari vagina, kemudian nanti mulut rahimnya, kemudian saluran dari mulut rahim ke dalam rahim, Ya. kemudian rahimnya sendiri, saluran telurnya, Betul. indung telurnya, hormonnya. Wah, banyak banget ya, Dok. Wah. Kalau lagi cuma 2 itu aja, Dok ya. Laki itu dong. Pistol oke, magnum, sperma cukup. Ya. Dalam hal ini ada 3, Mas. Oke. Sebab yang berlaku di awam itu kasihan, Mas. Kadang-kadang gini, ya Dok, memang Dok terlalu encer, gitu. Oke. Ya Dok, sampai tumpah-tumpah. Oh, nggak gitu, Mas. Betul, paham. Benar. Jadi bukan masalah encer atau kental, gitu. Ini bukan gulali loh, Mas. Malah ada istilah peluru kosong ya, Dok ya. Ah, Nembak sih cuma kosong. kosong. Jadi cuma peluru air dong itu, Oh. karena air doang. Jadi nggak ada spermanya, Nggak ada hanya air mani spermanya. aja. Hanya air mani, Itu mesti semen dicek. aja. Jadi harus dicek. Karena ada 3, Mas, kriterianya. Oke. Yang pertama, Jumlahnya, Mas, sperma itu. oh harus cukup berarti. Harus cukup, Mas. Mas pernah lihat nggak satu telur Ya. yang dikerubuti oleh jutaan sperma? Ya. Ya, itu kan. Hebatnya, Mas. Hanya 1 yang bisa Hanya tembus. 1 yang bisa masuk. Dan kalau 1 masuk, Ya. semuanya lepas, Mas. Mundur. Lepas, Mas, rontok semua. Oh. Selesai nutup semua pintunya, Mas. Oke. Gitu. Nah, kalau bisa kembar gimana? Masuk 2 dong. Loh, enggak dong. Kalau kembar itu kan 2, bisa dari 1 telur. Oke. Bisa dari 2 telur. Bukan masuknya 2. Enggak Tetap lah. 1 ya. Kalau masuk 2, berarti ada 2N ditambah 1N 3N. Pasti cacat, Mas. Oh. Pasti cacat, Mas. Kemungkinan besar keguguran, Mas. I see. Oke. Kemungkinan besar Ya, itu ya. cacat, keguguran. Biasanya tidak ada individu yang jumlah kromosomnya itu 3N, hampir tidak pernah Hampir nggak ada ya, Dok? Enggak, nah, Ya, ya, itu ya. habis. Jadi dari jumlahnya tadi ya. Jumlah. Nah, jangan wah banyak, enggak, belum Belum selesai, tentu. Mas. Belum tentu. Oke. Yang faktor kedua adalah bentuknya. Ya. Jadi bentuk sperma yang bagus itu kepalanya agak runcing dikit, ekornya itu proporsional, Mas, karena ada yang ekornya itu kependekan, nggak bisa, Mas. Kepanjangan, nggak bisa, Mas. Atau bercabang. Bercabang ekornya 2, nggak bisa Ada juga, yang bisa Mas. begitu, Dok ya. Ada, Mas. Itu genetik apa karena pola hidup atau misalnya kayak ngerokok, stres, minum alkohol atau Betul sekali pertanyaannya. Oh, oke. Jadi itu multifaktorial. Oke. Jadi genetiknya bagus tapi salah gaya hidup nggak bisa juga. Tapi genetik juga ada, Dok ya, turun. Wah, ada, Mas. Oh, siap. Ada. Jadi harus dicek di situ, pentingnya dicek. Jadi nomor 1 tadi apa? Jumlah. Jumlah, Kedua bentuk. bentuk, morfologi. Nah, betul, morfologi. Siap. Satu lagi, Mas. Itu Geraknya, Mas. gerakannya. Ada yang miring. Wah, gitu, Dok, ya. miring nggak nyampe, Mas. Ada yang muter, Mas. Itu sperma bingung, Mas. Agak stres ya. Bingung Tuh, dia. di situ aja. Yang benar gimana, Dok, jadi? Lurus, Mas. Oh, kayak hidup ya harus lurus ya, Dok Lurus, ya. betul. Itu yang dipilih ya. Sirotol mustaqim, Nah, itu Mas. dia, benar. Nah, itu. Jadi lurus. Nah, ada yang nggak bergerak, Mas. Oh, mati. Entah mati, entah pingsan, entah males, Mas. Oh iya. Gitu. Jadi itu sebetulnya dari dalam rahim pun sudah ada hukum alam gitu, Dok ya. Betul. Yang paling the best lah yang dipilih untuk bisa menghamili si Betul, telur itu ya. Betul. Dan itu pesan, Mas, dari surga. Jadi kalau sudah 1, Siapa yang berinding lo denger? Bener juga ya. iya. Bener. Kalau sudah 1, Satu saja. Satu saja. Tuh dengerin tuh Sobat IHC, satu saja cukup. Satu, gitu. Anak boleh banyak ya, Dok. Betul. Nanti baru berkembang biak.
Oke, nah itu ya. Jadi yang harus dicek karena suka banyak yang salah dok. Makanya kalau mau konsul, apalagi program hamil, suaminya dibawa. Ya, betul. jangan cuma istri kok sendirian, suaminya mana? Males dok, katanya istrinya aja. Itu sering banget soalnya gitu dok di masyarakat dok. Karena yang hamil istrinya, jadi istri aja gitu. Jadi suami itu. Kalau misalnya Ya. ketahuan, dokter dokter Adi bisa bantu apa untuk para suami-suami itu? Nah, ini dia. Ini masih ngomongin suami, nanti segmen 2 kita ngomongin soal istrinya dulu. Dok, ya. Kami di Rumah Sakit Pelni ini, jadi tim obstetri dan ginekologi, Ya. itu ada 14 orang. Dokter Memang- salah satunya. Salah satunya. Jadi kami juga punya konsultan fertilitas juga. Tapi semuanya bisa dipilih lah nanti. Pasti akan ketemu dengan yang match-nya ya. Ya. Ya, dan profil-profil ini saya kira bisa dilihat ya di web. Ya. Ya. Masuk alat-alat ya dok ya untuk menunjang itu ya pemeriksaan Udah, segala macam udah, ya. Betul. Memang kami belum bisa sampai ke bayi tabung, tapi untuk inseminasi aja udah bisa. Bisa ya? Iya. Nah, itu dia Sobat IHC ya. Jadi kita baru bahas tentang laki-lakinya. Sebab kalau mau dipanjangin bisa 1 jam sendiri nih satu segmen nih dok Satu ya. semester mas. Kalau mau ngobrol lebih lanjut, hai para suami di luar sana, ketemu dengan Dokter Adi di Ya. IHC RS Pelni. Kita bahas tentang istrinya di segmen kedua. Tetap di tempat Anda. Yang perempuan nih khususnya, yang sudah pernah kontak seksual, kapan harus waspada hamil? Kalau sebenarnya dia hamil, cuma kalau dites garisnya satu, dibilangnya tidak hamil loh, padahal hamil. Lah, itu kok bisa? Lah kalau tesnya kadaluarsa, tes speknya Benar kadaluarsa, juga sih. atau enggak sensitif? Hal pertama yang akan biasanya Dokter Adi lakukan memastikan dia hamil, tesnya apa? Nah, Yuk, tahun ini hamil menjadi judul episode kali ini di Check Up Podcast by PBM IHC. Saya bersama dengan Dr. Adi Sukrisna SPOGF Mas. Sukrisno mas. Oh, Sukrisno. Oh, Sukrisno. Ya kalau Sukrisna Sunda mas. Oh, Sukrisno Jawa. Jawa. Oh, Jawanya mana, Dok? Kediri mas. Oh, Kediri. Basketnya terkenal tuh Kediri. Iya, tahu kuning. Tahu kuning, benar. Sekali ini adalah dokter kehamilan istri saya dan lahirnya anak saya melalui Dokter Adi Sukrisno ini. Wah, luar biasa. Terima kasih loh dok. Dok, sekarang kita bahas tentang perempuannya. Perempuannya. Oke. Jadi Ya. kalau tadi sedang suami, sekarang perempuan yang agak complicated menurut Dokter Adi tadi. Iya. Gitu ya. Sekarang sudah hamilnya ya. Bebas dok. Dokter mau jelaskan sebelum hamilnya aja. pas hamilnya. Iya. Menarik sih. Menarik. Oke, hamil muda apa hamil tua nih dok? Hamil aja dari awal. Hamil, silakan, Dok. Gimana tuh, Tadi gini. Seorang perempuan yang hamil kan perempuan ya ini, nggak ada dong lagi. Saya sih belum Ya. pernah hamil dok. Jadi Ya. sahabat-sahabat sekalian, yang perempuan nih khususnya, yang sudah pernah kontak seksual, Ya. kapan harus waspada hamil? Kalau terlambat head, nih biasanya headnya kan tamu bulanan itu rutin datangnya. Bisa maju bisa mundur tapi dok. Kalau maju Ya. biasanya maju terus. Oh gitu. Kalau maju mundur oke deh, pakai rumusnya siklus yang paling pendek ditambah siklus yang paling panjang bagi 2. Itu mudahnya begitu. Tuh. Nah, kemudian kalau yang ideal itu 28 hari. 28 hari. Ideal 4 minggu 28 hari ya 29 28. Jadi rata-rata di tanggal-tanggal yang menetap. Nah, biasanya 28 Ya. atau 27, 29, 28. Dan karena ini bulanan mulai dari umur 12 tahun nih. Benar. Kemudian katakanlah let's say lah wanita ini menikah di usia 26, 28 ya kan? Ya. Berarti kan sudah berapa tahun? 14 tahun lah Betul. dia head tiap bulan. Pasti nggak asik dong dengan tamu bulanannya. Ya, Nah, kemudian tamu bulanan ini loh kok nggak dateng? Tiba-tiba. Loh, harusnya 28, 29. Oke deh, mundur-mundur kasihlah spare waktu 1 hari, 2 hari. Tanggal 30 belum. Nggak datang juga. Ini harus diwaspadai. Oh, oke.
Lalu apa yang harus dilakukan? Nih langkah pertama nih ya. Bolehlah belilah test pack. Nggak usah yang mahal-mahal. Kan ada yang 12.000, 15.000. Ya, ambillah urin anytime deh. Tapi kalau yang paling bagus pagi hari. Pagi hari. Karena konsentrasi beta HCG atau hormon kehamilan itu kan paling banyak. Kan nggak mungkin dong orang tidur sejam 2 jam sekali pipis. Benar sih. Tidur 6 jam baru nanti bangun pipis. Nah, terkumpullah di situ, kemudian dites pakai test pack. Test pack. Dok, berhenti di situ, Dok. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik. Orang bertanya, "Dok, kapan saya harus melakukan test pack? Berapa kali?" Biasanya tuh sekarang test pack, ntar malam test pack lagi, besok test pack lagi, begitu terus nggak berhenti tuh, saking pingin hamilnya misalnya begitu. Betul. Jadi yang ilmu itu bagaimana, Dok? Nah, jadi gini, satu aja sebenarnya cukup. Oh. Iya, satu aja cukup. Nah, pertanyaannya sekarang, loh kalau satu garisnya satu, nggak hamil dong. Betul. Ingat loh, ada false negatif atau namanya semu negatif atau false positif. Semu positif artinya gini, semu negatif itu sebenarnya dia hamil. Cuma kalau dites garisnya satu, dibilangnya tidak hamil loh, padahal hamil. Lah, itu kok bisa? Lah kalau tesnya kadaluarsa, tes packnya kadaluarsa atau enggak sensitif, atau salah nyemplungin ya, Dok. Salah produk. Iya, benar juga. Produk gagal, kan nggak kedetek dia, padahal hamil. Gitu. Atau ada yang hiper. Ya, jadi hiper itu gini, sebenarnya dia nggak hamil, tapi tes kok ada ini, kok ada garis duanya, samar-samar misalnya gitu. Betul. Lalu gimana? Nah, kalau dalam keadaan kayak gini, boleh diulang. Oh. Nah, kemudian yang tes yang pertama tadi jangan langsung dibuang. Gitu. Karena kadang-kadang ada lambat dia naiknya, betul. Saya pikir buat kenang-kenangan, Dok. Jangan, nanti ini yang itu ya. Tapi rata-rata kalau ragu-ragu 3 kali cukup lah. Nah, biasanya kalau ini sesuai dengan keinginan, misalkan pengen hamil gitu, garisnya 1. Kecewa dong. Kan pengen hamil. Nah, kalau negatif diulang lagi. Negatif lagi. Diulang lagi. Negatif lagi ya mau 10 kali juga negatif. Emang belum hamil. Karena memang belum hamil gitu. Sebaliknya 2. Nah, sebaliknya. Dia nggak pengen hamil. Dites. Uji kaget dong. Hamil aku. Istri hamil nih tiba-tiba. Masa sih? Aku nggak salah hitung kok ini gitu. Tes lagi. Positif lagi. Dia memang hamil. Gitu bingung. Mesti ngapain? Pertanyaannya. Mesti ngapain? Tahu hamil nih gitu. Nah, ke dokternya itu kapan? Ya. Dan seterusnya. Jadi kalau sudah seperti ini langsung inget nih Rumah Sakit Well nih ya. Silakan datang di Rumah Sakit Well nih yang mall tadi, yang Merial Tower. Merial Tower dong. Kan di situ bisa ada kafenya. Enak banget ya, Dok. Iya dong. Rasa bukan di rumah sakit. Betul. Jadi di situ tidak bikin stres ya. Dan jangan khawatir, kami punya solusinya. Oke. Yang saya ingin tahu, Dok, hal pertama yang akan biasanya Dokter Adi lakukan memastikan dia hamil, tesnya apa? Nah, jadi ingat. Ya. Pernah nggak dengar kata-kata peribahasa seeing is believing? Ya, benar. Ya. Dia lihat dulu baru dia percaya. Aku lihat baru percaya. Ya. Jadi kalau kita melihat, oh ya ini memang kehamilan nih, baru percaya. Tapi kan nggak melihat dengan mata telanjang dong. Ya, mohon maaf, kami para dokter ini bukan Superman yang bisa lihat kendalanya gitu. Ya, kami perlu alat. Nah, alat di PL nih, kami punya yang internationally. Wah. Nah, yang paling hits banget itu ya. Harganya 2,5 miliar. Itu doang, Dok. Iya. Astaga. Itu dan itu disediakan oleh manajemen untuk apa? Untuk masyarakat. Kami hanya pengguna. Kita pengguna kami lakukan yang namanya USG atau ultrasonografi. USG. Nah, begitu kelihatan, ini ada kantong kehamilan, ya vonis. Nah, confirm hamil. Gitu. Dok, kalau yang istilahnya tes beta HCG, Dok, yang kalau nilainya tinggi itu berarti ya hamil itu juga bisa dilakukan, Dok. Berarti ada 2 cara ya. Betul. USG sama tes tadi ya. Oke. Nah, ini kalau saya bahas ini panjang banget nih, Dok. 1 semester lagi. Apakah harus USG 2D, 3D, 4D? Waktu saya istri hamil, saya bolak-balik tuh, Dok.
Kapan 3D? Kapan 4D? Saya mau lihat dong dok, muka anak saya dan seterusnya ya. Nah, satu lagi Mas. Apa tuh? Veto maternal. Oh, veto. Itu lebih lama lagi tuh. Saya pernah betul. melakukan Jadi veto. Benar. kami punya ahlinya di sana. Yes. Karena itu nggak bisa sembarangan Iya, juga ya dok. betul. Oke. Jadi jangan khawatir. Kami punya ahli veto maternal juga di Pelni. Jadi nggak usah kemana-mana. Itu Nggak usah rekan-rekannya Dokter Adi ya. Betul. Bisa direfleksikan gitu ya. Betul. Nanti gini, kapan pasti ada tiknya lagi lah. Oke. Ya. Nah itu dia perempuannya ya soal kehamilan mengeceknya dari sisi itu aja. Kayak menarik juga nanti kita bikin episode baru lagi ya sama Dokter Adi ya tentang fertilitas itu ada yang sekunder, primer, ada ya Betul. dok ya. Jadi primer itu, Yang primer pertama belum punya sekunder. anak pokoknya. Dia nggak pernah Punya anak sama hamil. sekali. Iya. Ya. Nah sekunder nih. Anak kedua Yang satu. banyak. Satu. Oh nggak hamil anak kedua gitu kan Ini dok? cepet 2 bulan hamil, 2 bulan merit, Ya. hamil. Benar. Mau diulang lagi, Susah. hamil. Ya. Nah ini sekunder. Tuh, Tapi nggak ada tersier loh ya. Ya. Itu 2 semester lagi tuh dok. Oke. Jadi primer dan sekunder aja. Oke, Sobat IHC, kita masuk ke segmen ketiga ya sesaat lagi. Tetap di tempat. Kalau pas hamil ketahuan ada kista, itu katanya pas lahiran bisa langsung dikeluarin atau enggak? Kemudian ada terdesak oleh kehamilan, dia bisa melintir dong. Kalau seperti itu berarti emergensi dong. Iya, benar. Pertanyaannya, lah nanti harus sesar? Enggak. Masih bisa normal juga. Masih. Gitu. Bersama Dr. Adi Sukrisno, SPOG FMAS. Dok, FMAS itu apa? Nah, FMAS itu F-nya Velo. Velo, artinya dok, Ya, temenan. Velo itu kami bukan. Velo itu artinya kita mengambil suatu short course gitu. Jadi bukan pendidikan resmi. Misalkan kita ambil spesialis obstetrik ginekologi kita itu 5 tahun tuh. Ya, benar. Ini short course, misalkan 6 minggu, 8 minggu. Tapi jadi gelar Satu juga itu kalian dok ya? tertentu. Iya, Ya. jadi diberi kenang-kenangan bahwa oh dia pernah punya pelatihan khusus. Nah, velonya di situ ya. Emasnya itu minimal akses surgery. Jadi kayak- laparoskopi. Oh, I see. Minimal Betul. invasif. Minimal invasif. Jadi kalau surgery. nggak di black yang gede-gede gitu ya, bukan jadi- operasi besar. Betul. Kalau sahabat ada kista nih. Ini masih ada hubungan dengan kehamilan ya, kista ini ya. Luar kita kan tadi udah selesai Ya. ambilnya. Dia diberitahu oh ada kista. Pernah cek di mana ada kista. Ya. Tuh harus operasi. Nah, pertanyaan yang menarik ini, apakah kista itu harus dioperasi? Ya, itu banyak yang nanya dok, benar dok. Betul, apakah ada harus operasi? Enggak. Atau lihat dari kistanya. Enggak. Oh, Jadi I see. kista itu kita harus berpikir dulu ini jinak apa ganas. Ya. Oke. Maka ada cut off point, ada batas minimal diameter. Ya. Rata-rata kita pakai 5-6 cm. Gitu. Kenapa kita pakai 5-6 cm? Kalau hanya 3 cm kemudian kita operasi. Ya. Nah, ini sel telur yang membesar sampai maksimal yang namanya follicle degrowth. Ini sel telur normal. Sebelum pecah, sebelum ovulasi bisa sampai 3 cm. Masa kita operasi? Sayang ya dok ya. Lu bukan sayang, salah dong. Dong itu normal. I see. Oke, Begitu. oke. Ya. Nah, tapi kalau dia sampai 6 cm, kok rasanya sampai sekarang belum ada ya laporan telur sebesar 6 cm. Kegedean ya dok ya. Nah, telur kasuari kali. Bener juga sih. Gitu. Nah, Ya. kalau itu bukan telur, namanya neoplasma. Pertumbuhan jaringan baru. Oh. Nah, jadi yang harusnya nggak ada, jadi ada. Ya. Nah, takutnya hanya 2 nih. Ini ganas apa Cina ya? Taunya dari mana? Kita harus biopsi. Ambil sampel. Harus betul, harus dilakukan pemeriksaan histopatologi di bawah mikroskop. Baru itu jangan hanya menentukan jinak ganas dengan USG, even itu USG 4 Ini posisi dalam hamil ya dok ya. Tiba-tiba ketahuan ada kista gitu ya. Ada betul. Terus ada yang bilang, dok, tidak hamil pun juga bisa. Ya, Betul. paham. Nah,
Kalau pas hamil ketahuan ada kista, itu katanya pas lahiran bisa langsung dikeluarin atau Ya enggak? nggak bisa dong. Oh, nggak bisa. Kecuali sesar. Sesar maksud saya. Betul. Kalau sesar masih bisa. Tapi lihat juga kasusnya. Betul. Tapi gini, ada dua pilihan. Oke. Yang pertama adalah kalau dia hamil, kemudian ternyata dia ketahui ada kista. Nah, apa yang kita khawatirkan dengan kista ini kalau hamil? Satu, Oke. kan hamil mau besar tuh, bisa sampai di di bawah rongga tulang dada Ya. tuh, Heeh. kan besar tuh, bisa pecah dong. Ya. Benar Nah, juga. namanya kista pecah. Atau kalau dia diameter 6 cm, 7 cm, 8 cm, kemudian ada terdesak oleh kehamilan, dia bisa melintir dong. Kalau seperti itu berarti emergensi dong. Ya benar juga ya. Ya, maka kita ambil kistanya dulu selama dia hamil. Tapi Itu nggak mengganggu janin, Dok? Nah, pertanyaannya Ya. kapan? Ya benar. Nah, tunggu janin ini kuat dulu. Oh. Kapan dia kurang lebih 18-20 minggu. Jadi 18-20 minggu ini kehamilan ini boleh dibilang kuat. Kenapa? Karena plasenta itu sudah mengambil alih semua fungsi hormonal ibu untuk menghidupi janin ini. Baru kita operasi, tapi yang dioperasi hanya kistanya. Nggak kemana-mana ya, Dok? Enggak merambat ke sana kemari, hanya kistanya aja. Hamilan tetap aman. Insya Allah. Kemudian namanya kistektomi. Tutup lagi. Pertanyaannya, lah nanti harus sesar? Enggak. Masih bisa normal juga. Masih. Gitu. Teknologi ya, Dok. Ya bukan teknologi, jadi SOP-nya begitu. Oh, oke. Jadi pengambilan kista dan kelahiran normal ini dua hal yang berbeda. Menyangkut dengan, kan tadi kita bicarakan hamil. Nggak mungkin dong kita bicara hamil terus bertahun-tahun. Hamil itu ada akhirnya, Mas. harus dikeluarin ya. Harus lahir, Mas. Suka nggak suka harus keluar itu dia. Harus, Mas. Ya, Ada golden period yang disebut 9 bulan 10 hari atau 40 minggu. Ya, lebih dari itu ya nggak bagus juga, Mas. Ya. Kontraan habis. Harus keluar ya. Harus keluar dilahirkan, ya. gitu. Oke. Ya, jadi misteri kelahiran itu ada yang pas 9 bulan 10 hari, ada yang kecepatan, ada yang sangat kecepatan, ini nggak boleh. Prematur jatuhnya. begitu. Prematur jatuhnya. Yang nggak boleh juga kan lahir. Gitu. Jadi ada timing yang kurang nggak bagus, lebih juga nggak bagus. Yang pas ya. Jadi yang pas sesuai dengan waktunya itulah yang paling bagus. Oke. Nah, Itu. karena waktu itu istri saya SC tuh, Dok. Dokter Ya, bilang, ya. sobat IHC, gak boleh lebih dari tanggal ini ya, kalau nggak ntar lahir lewat jalur normal loh. Ayo, gitu ya. Gitu. Nah, itu ada 1 semester lagi tuh, Dok. Nah, itu 1 semester lagi. Karena kalau bicara soal fertilitas, nyangkut juga ke infertilitas. Bener kan, Ya, Dok? betul. Program hamil tadi ada normal. Normal tuh ada kalender, bener nggak, Dok? Tuh, yang Terus- sederhana. Sederhana. Betul. Ada nanti insem kita bisa bahas lagi. Inseminasi juga. 1 sesi lagi. 1 sesi lagi. Bayi tabung 1 sesi Bayi lagi. tabung 1 sesi lagi. Belum penyakit-penyakitnya, Dok. Ada Betul, kista, ada betul. endo, ada hamil anggur, ada wah banyak banget ya, Dok. Banyak. Oke. Iya. Nah, kalau ada pingin pertanyaan, ini kan kayak kentang banget sih ini podcast, waktunya datang ke Pelni, ketemu dokter Siap. spesialis namanya. Ji. Masuk aja ke websitenya Perta Medica boleh, langsung ke Pelni juga boleh. Siap. Dokter praktek hampir tiap hari ya di Pelni. Dok? Hampir tiap hari. Oke, gampang kok nyarinya, dokter. Ya, tapi jangan lupa sebaiknya reservasi dulu. Ya kita Ya. tahu pasiennya banyak banget. Alhamdulillah ya, Dok ya. Alhamdulillah Oke. lah masih dipercaya untuk membantu sesama. Dokter Dragonnya Pelni nih ceritanya nih. Dok, kita closing dengan ada sedikit kuis dari saya, Dok. Oke. Saya akan kasih 2 pertanyaan. Itu hanya 1 kata aja. Ketika saya sebut 1 kata itu, dokter harus menjawab juga dengan 1 kata. Dan misalnya saya bilang kopi, gitu. Pahit. Nah, misalnya gitu, Dok. Atau apa? Terserah dokter, Ya, gitu ya. ya. Oke, Dok. Yang pertama, hamil. Ada tahu hamil berapa titik-titik gitu. Ya, 1 katanya dokter apa? Merespon kata hamil. Sehat. Sehat. Ya, pantas ya dokter Objin soalnya. Kalau hamil ya harus sehat gitu ya. Ya. Oke, itu dalam juga tuh, sehat gitu. Yang kedua, Dok. Adi. Sukrisno. Ada artinya nggak sih, Dok? Ada, Pak. Apa? Jadi Adi itu besar.
Ini luar biasa orang Jawa. Su itu adalah bagus, Pak. Bagus, bener. Bagus. Jadi makanya ada Soekarno, Soeharto. Soeharto, Susilo. Susanto bapak saya, Susanto. Ya, Susanto. Oh, Sedangkan Krisno itu adalah Wisnu. Oh. Iya, Bathara Krisna itu Wisnu, dewa pemelihara. Memelihara Gitu. kehamilan. Betul. Cocok ya. Ya. Dok, terima kasih banyak. Sama-sama. Seru Sampai sekali ya. ketemu lagi ya. Oke, jadi itu dia Sobat IHC, konten podcast kita judulnya Yuk Tahun Ini Hamil. Yang mau hamil ketemu Dokter Adi. Buru-buru ya di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat. Sampai jumpa di episode lainnya. Rujuan pamit.